Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu lagi di video yang kedua. Ini masih membahas tentang conditional sentence. Sebelumnya jangan lupa semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan cita-cita dan harapan kita semoga bisa kita gapai. Begitu. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi yang akan saya sampaikan, jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe this video. Untuk mempersingkat waktu, di pertemuan berikutnya saya telah membahas conditional sentence tipe 0 dan tipe 1, tipe 1. Nah, pada saat ini, pertemuan kali ini saya akan membahas lagi tentang conditional sentence tipe 2. Oke, lanjut. Conditional sentence tipe 2 ini digunakan untuk mengatakan sesuatu yang sangat kecil kemungkinannya terjadi gitu. Jadi kalau bisa dibilang unlikely to happen. Karena conditional sentence ini cocok digunakan untuk menyatakan mimpi dan angan-angan. Kemungkinan kita pernah punya mimpi, atau kemungkinan juga kita sering berangan-angan mengharapkan sesuatu itu terjadi pada kita gitu. Atau bahkan kita sangat berharap banget pada seseorang yang kita sayangi, padahal pada kenyataannya dia tidak memilih kamu gitu. Sangat sakit kan di situ. Tapi jangan sampai membuat kalian menjadi baper atau bagaimana, tidak. Jadi kalian bisa mengaplikasikannya di kehidupan kalian sehari-hari, bahkan bisa membuat sebuah kata-kata atau bahkan membuat status di dalam WhatsApp kalian gitu. Karena kalian telah belajar conditional sentence tipe 2 ini. Karena tipe 2 ini kita masuk ke dalam dunia hayal. Karena unlucky to happen, kemungkinan terjadinya sangat tipis sekali gitu. Jadi bahkan bisa aja sesuatu itu tidak terjadi. Begitu. Nah, jadi rumus untuk menggunakan conditional sentence tipe 2 ini itu masih sama dengan video yang dulu. Ini terbagi kepada if clause. Kemudian kalau if clause itu menggunakan simple past tense. Sedangkan bagian main clause-nya atau receive-nya itu menggunakan modal verb atau verb infinitive, atau bisa dikatakan itu menggunakan past future. Begitu. Cuman di sini suka ada di dalam conditional sentence tipe 2 ini ada yang menggunakan kalimat negatif. Nanti saya kasih contoh buat kalian, itu bisa diganti dengan unless gitu. Itu bisa kalian pahami nanti setelah saya nanti akan memberikan contoh sama kalian. Nah, di dalam conditional sentence tipe 2 ini itu ada were yang menggantikan was. Jadi was itu tidak digunakan di dalam penggunaan conditional sentence tipe 2 karena ini menggunakan were. Pada conditional sentence tipe 2 ini were digunakan menggantikan was. Meskipun ini menggunakan third person pronoun. Meskipun ini menggunakan subjek orang ketiga tunggal. Subjek orang ketiga tunggal itu ada she, ada he, dan ada it. Meskipun itu menggunakan itu, tidak boleh menggunakan was, tapi menggunakannya were. Gitu. Sekali lagi, jadi rumusnya if plus past tense, past future tense. Nah, sebagai contoh, saya akan kasih contoh dulu sama kalian, biar kalian agak ada bayangan yang masuk di dalam pikiran kalian. If I become the president of this country, I would pay more attention to teacher prosperity. If I become the president of this country, I would pay more attention to teacher prosperity. Jadi kalau saya menjadi presiden gitu di negara ini, saya akan membayar lebih kepada profesi guru. Nah, di sini ada kalimat mengatakan kalau saya menjadi presiden, saya akan membayar
profesi guru gitu. Jadi saya akan membayar tunjangan guru dan sebagainya gitu. Jadi guru itu. Nah, jadi kalimat tersebut merupakan kalimat yang mengungkapkan pengandaian gitu tentang apa yang dilakukan oleh si pembicara tadi gitu. Pembicara tadi kan bilangnya jika saya menjadi presiden kan gitu. Dan ini kemungkinannya sangat tipis untuk terjadi gitu. Unlucky to happen. Ini sangat tipis terjadi. Jadi tidak mungkin gitu kan. Nah, gitu. Jadi fact of the sentence, jadi faktanya itu I am not president, saya bukan presiden, so I won't pay teacher seperti gitu. Jadi saya tidak bisa membayar guru gitu, kesejahteraan guru gitu. Jadi tidak bisa saya membayar kesejahteraan guru karena saya bukan presiden. Nah, ini adalah hanya mimpi atau angan-angan. Contoh yang lain, misalnya saya kasih contoh yang lain lagi. If I had much money, I would buy a sport car. Jika saya memiliki banyak uang, saya akan membeli mobil sport. Gitu. Jika saya banyak uang, saya akan membeli mobil sport. Nah, ini menggunakan di situ ada if, kemudian I itu sebagai subjek dan had itu adalah past tense-nya, dan much money itu sebagai complement atau penjelasnya, dan I would buy. Nah, itu di situ ada I would buy. I plus would karena ini menggunakan past future sehingga buy-nya itu tetap menggunakan kata kerja bentuk pertama karena sudah ada would. A sport car. Nah, jadi faktanya I don't have much money gitu. Karena faktanya itu saya nggak punya uang, itu hanya berangan-angan. Jika saya punya banyak uang, saya akan membeli mobil sport gitu. Kan gitu. Itu kan berangan-angan tuh, berhayal gitu. Aduh, jika saya banyak uang, saya akan membeli mobil sport gitu. Kan itu berangan-angan. Padahal faktanya I don't have much money. Saya tidak punya uang gitu. Saya tidak punya banyak uang. Jadi saya tidak bisa membeli mobil sport itu. Nah, di sini ada contoh yang lain. Contoh yang lainnya, if Nisa studied hard, she would fail. Jika Nisa belajar dengan giat, dia tidak akan gagal. Nah, jika Nisa belajar dengan giat. Nah, ini ada past tense-nya. Jika if itu adalah conditional if-nya, Nisa itu subjeknya, dan studied itu adalah kata kerja bentuk kedua dari study. Gitu, ya. Jika Nisa belajar dengan giat, she wouldn't fail, dia gagal gitu. Nah, di sini ada kalimat negatif nih. Nah, kalimat negatif ini setelah saya sampaikan tadi di awal bahwa ini bisa berubah gitu. Jadi unless Nisa studied hard, she would fail. Jadi apabila kalian di sini menemukan kalimatnya itu negatif, itu bisa dihilangkan conditional if-nya dan diganti menjadi unless gitu. Unless Nisa studied hard, she would fail gitu. Ya, jadi ini sama dengan yang tadi, dengan menggunakan if, itu maknanya hampir sama gitu. Ya. Faktanya itu adalah Nisa doesn't study hard. Faktanya itu Nisa tidak belajar dengan giat sehingga dia gagal. Nah, itu. Ya, itu dari contoh conditional sentence. Nah, ada lagi di dalam conditional sentence tipe 2 itu, ini agak lumayan membingungkan buat kalian. Beda dengan conditional sentence tipe 0 ataupun tipe 1, itu sangat beda jauh. Dikarenakan ini kita menggunakannya kata kerja bentuk kedua di sini. Ada past tense-nya, ada past future-nya. Kalau past future itu masih menggunakan kata kerja bentuk pertama. Tapi ketika kalian masuk kepada past tense-nya itu sendiri, berarti kamu harus bisa merubah dari verb ke 1 itu menjadi kata kerja bentuk kedua. Nah, ada lagi ini yang agak lumayan kalian agak lumayan membingungkan buat kalian, tapi saya yakin dan percaya sama kalian, apakah bila kalian banyak membaca, ini tidak akan begitu sulit. Nah, yang selanjutnya adalah imparted word order pada conditional sentence tipe 2. Maksudnya gini, imparted word itu berarti verb muncul sebelum subjek. Kondisi ini dapat terjadi dengan menghilangkan kata if gitu dan menukar posisi subjek dan verb.
Contohnya sebagai berikut nih, ada di sini contohnya, saya kasih contoh. Kalau normal, if I were, nah if I were itu kan normal nih, seperti yang tadi, if I were the shopkeeper, I would give you discount. Jika saya pemilik toko, saya akan memberimu potongan harga, memberi diskon. Nah di sini catatannya adalah if I were the shopkeeper, gitu kan. Nah if, setelah if itu kan subjek tuh. Nah setelah subjek itu ada verb, ada were. Were itu ingat pengganti dari was. Saya tadi bilang ini diganti untuk was gitu. Ya. Jadi tidak boleh menggunakan if I was, gitu. Tidak boleh, tapi menggunakan were. Dan semua meskipun itu termasuk kepada third person pronoun, meskipun itu terjadi kepada subjek orang ketiga tunggal, baik he, she, or it, tetap itu harus berubah menjadi were gitu. Nah, dalam imperativenya ya, jadi ada perubahan tuh. Tadi yang normal, kondisi yang normal seperti yang tadi, ini bisa dihilangkan kata if-nya itu menjadi gini, were I. Nah, jadi dibalik. Kalau tadi if I were, nah sekarang itu dibalik menjadi were I the shopkeeper, I would give you discount. Ini artinya sama saja, cuman ini ada inverted gitu. Jadi ada perubahan, ada menghilangkan if dan menggantikan posisi subjek dan verb. Jadi bertukar gitu. Tadinya subjeknya di awal, sekarang diganti subjeknya diletakkan setelah verb atau kata kerja. If I were, kan kalau tadi if I were. Nah sekarang berubah karena inverted itu, maka were I, dan if-nya itu dihilangkan. Ini artinya masih sama saja dengan yang tadi gitu. Nah jadi kesimpulannya seperti ini. Yang namanya conditional sentence tipe 2 itu beda dengan conditional sentence tipe 0. Kalau tipe 0, masih ingat, tipe 0 itu menyatakan kejadian yang sebenarnya atau real fact. Nah, kalau tipe 1, ingat, kalau tipe 1 itu possibility gitu, possible, masih mungkin terjadi iya dan mungkin terjadi tidak gitu. Nah, kalau untuk conditional sentence tipe 2 ini kemungkinan terjadinya sangat tipis gitu, atau bahkan tidak terjadi sama sekali, ya, sama sekali tidak terjadi, atau bisa dikatakan unlikely to happen gitu. Jadi tidak mungkin terjadi. Ini hanya mimpi atau hanya angan-angan, mengharapkan sesuatu itu terjadi kepada kita, padahal itu tidak terjadi gitu. Kalau sederhananya gini lah, sederhananya, jadi kita mengharapkan seseorang itu mencintai kita, tapi pada dasarnya dia itu mencintai orang lain. Nah gitu. Jadi kita hanya berangan-angan supaya dia itu, gimana ya supaya dia itu bisa mencintai saya, tapi pada kenyataannya dia itu tidak mencintai saya. Sangat sedih banget kan gitu. Nah itulah yang disebut dengan conditional sentence tipe 2. Saya yakin dan percaya bahwa kalian itu sering berhayal dan sering berangan-angan gitu. Dan itulah disebut dengan conditional sentence. Dan ini sebenarnya telah kalian lakukan dalam kondisi atau di dalam aktivitas kehidupan kalian sehari-hari. Kalau remaja sih kebanyakannya pengen ya rasanya disayang oleh dia gitu, atau pengen rasanya disayang oleh orang tua kita, padahal orang tua kita, saya tuh kurang apa gitu sama orang tua kita, tapi kenapa dia lebih menyayangi adik saya gitu, padahal saya tuh bekerja keras atau bagaimana. Nah itu adalah angan-angan gitu ya, itu adalah angan-angan. Atau bahkan kalau remaja itu kemungkinan saya tuh udah curi-curi perhatian dia, kenapa dia hanya nggak ngeh gitu, atau kenapa dia itu nggak paham, nggak ngerti tentang sikap saya gitu, kan sakit banget gitu kan. Nah kalian bisa mengungkapkannya dengan conditional sentence tipe 2 ini gitu ya. Semoga aja yang dengar paham dan mengerti gitu apa yang disampaikan gitu ya kan, supaya paham. Atau mungkin bahkan dia tidak mau mengerti, atau bahkan dianya itu sengaja melakukan hal seperti itu supaya kamu sadar gitu kalau dia itu punya orang lain. Nah begitu, enggak lah ya. Itu hanya bisa membangkitkan apa sih namanya ya, itu bebas sih sebenarnya. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kalian atau bisa juga tidak terjadi.
Dan saya berharap ya terjadi sama kalian itu sesuatu yang baik dong, sesuatu yang istilahnya sesuatu yang bisa membangkitkan semangat hidup kalian itu sendiri. Ini hanyalah pernyataan atau statement yang bisa kalian curahkan. Isi hati kalian lah mencurahkan hayalan atau angan-angan. Nah gitu. Itulah yang disebut conditional sentence tipe 2. Cuman permasalahannya di sini adalah ketika kalian harus merubah kata kerja dari bentuk pertama ke dalam kata kerja bentuk kedua. Berarti kamu harus mengerti dulu simple past tense gitu. Karena di sini cukup rumit gitu. Beda dengan conditional sentence tipe 0 dan conditional sentence tipe 1. Ya, itu sangat beda. Ini agak lumayan sulit. Tadinya saya mau menjelaskannya dua langsung, conditional sentence tipe 2 dan tipe 3, tapi untuk tipe 3 nanti saya akan jelaskan insya Allah di next video. Dan conditional sentence tipe 2 ini ya, ini cukup lumayan agak alot sedikit. Kenapa? Karena mungkin bisa diulang atau bahkan saya akan mengulang pembelajaran sebelumnya biar kalian itu bisa lebih memahami apa sih conditional sentence itu, apa sih kalimat pengandaian itu, nah gitu ya. Oke, biar kalian lebih paham dan lebih mengerti kembali, saya akan memberi kalian tugas di sini. Saya di sini kasih kalian tiga tugas. Itu ada pilihan ganda. Kemudian kalian bisa membuat kalimat conditional sentence tipe 2 berikut faktanya. Ya, di situ nanti kalian bisa lihat di PowerPoint-nya. Di situ ada apa yang harus kalian jawab dan apa yang harus kalian lakukan supaya kalian bisa begitu. Namun sebelumnya, apabila kalian tidak bisa, jangan lupa untuk ngasih komen apa yang harus kalian lakukan untuk membuat kalimat conditional sentence ini gitu. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa untuk selalu berdoa supaya kalian itu bisa dimudahkan dalam belajar, baik belajar bahasa Inggris ataupun mata pelajaran yang lainnya. Begitu. Sebelumnya jangan lupa like, share, subscribe, and comment this video apabila video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.